Bab selanjutnya kita masuk analisis data. Apa yang dipelajari? Kalian diharapkan mampu menggunakan alat bantu untuk menulis, menjalankan dan mengembangkan program analisis data. Memahami pengkoleksian data melalui berbagai cara, khususnya secara otomatis melalui perangkat. Lalu memahami transformasi data. Yang keempat, melakukan interpretasi data dan memahami aspek privasi dan keamanan data. Ini lebih ke internet, ya. Data lebih ke internet. Bagaimana cara mengumpulkan banyak data secara otomatis dan menampilkannya agar kita mudah memahami data tersebut? Ntar, ini tak turunkan. Ini ada peta konsep. Analisis data apa yang dipelajari? Ada visualisasi data, koleksi data, dan perkakas analisis data, peralatan analisis data, ya. Ada bahasa Python dan ada Google kolaborasi. Ini kita akan pelajari ke Google kolaborasi. Apakah kalian pernah memakai mesin pencari seperti Google? Pernah. Bing? Bing itu biasanya di Windows 10 sudah otomatis ada, ya. Kue kok ora, jadi Windowsmu jadul, ya. Windows 8, Windows 7 mungkin, ya. Kalau yang Windows 10 sudah terinstall Bing otomatis, ya. Ketika kalian browsing langsung buka Bing, ya. Yahoo, ini Yahoo sudah agak ketinggalan, ya. Ini Yahoo itu generasi sebelum Google tenar, ya. Untuk mencari data pernah menggunakan pencari data mesin ini? Yang sudah pernah kalian gunakan apa? Google? Kalian harus membedakan antara mesin pencari sama browsernya. Mesin pencari itu contohnya Google, Yahoo, AltaVista, Wikipedia, itu mesin pencari. Terus ada lagi eBay, ya. Yang eBay itu apa? Yang online itu Amazon, nah itu mesin pencari, ya. Harus membedakan dengan browsernya apa? Chrome, ya. Chrome itu miliknya Google, gitu, ya. Apalagi Mozilla Firefox itu miliknya Google. Apalagi, nah, beda-beda, ya. Kalau Bing miliknya Microsoft. Bing itu mesin pencarinya. Yang Microsoft browsernya namanya Edge sekarang, ya. Kalau dulu Internet Explorer, sekarang berubah Edge. Ada Edge di sini? Ada. Microsoft Edge ini pengganti Internet Explorer, ya. Ini penggantinya. Lanjut. Analisis data, Google kolaborasi, koleksi data, web scraping, visualisasi data. Ini yang akan kita pelajari. Sudah ada di LKS kalian? Ada. Maca dhewe? Males, ya, saya bacakan. Ini kalau ingin cepat, nanti kita praktek. Google kolaborasi bukan saya belum pernah nyoba, ya. Jadi kalian ingin baiknya satu baris satu, ya. Nguripno komputer. Wes ora burung? Oh iya, belum saya hidupkan, sebentar. Pengantar analisis data. Pernahkah kalian mengalami saat sedang mencari informasi menemukan bahwa informasinya bertebaran di beberapa, bahkan di banyak halaman web? Nah, kowe biasanya golek apa? Tugas sejarah Indonesia. Kalian tugas yang paling banyak apa? Apa? PKN. Oke, PPKN. PPKN. Ketika kalian cari banyak di situs-situs banyak kan? Oh, nggone blok A, blok B, blok C, ya. Ada kan? Nah, ada di situs sekolah juga ada, ya, sekolah lain, ya. Kenapa kita tidak? Karena yang mengelola web bukan orang kurikulum, ya. Kalau mengelola web orang kurikulum, ya kabeh materi dilebokno, ya. Tergantung pengelola web, ya. Tergantung juga kebijakan sekolah. Mungkin pada saat itu kalian melakukan pencarian dengan mesin pencari dan mendapatkan hasil berupa daftar halaman yang memuat informasi yang kalian cari. Contohnya, kalian ingin membanding-bandingkan harga barang di beberapa situs toko online. Kalian harus membuka halamannya satu persatu, kemudian membandingkan, dan memutuskan akan membeli barang sesuai dengan kriteria yang kalian terapkan. Sudah pernah beli online? Kalian mencari dulu atau langsung golek? Gone Shopee, gone Lazada, atau langsung?
Langsung, ndak mencari murah mana. Ndak, oh jadi belum. Itu nek peralatannya cilik-cilik ya. Coba nek peralatan gede kowe mikir-mikir ya. Jika membuka semua halaman web tersebut harus dilakukan manual akan sangat melelahkan dan membosankan. Bayangkan jika ada robot yang dapat melakukannya untuk kalian, sehingga mudah untuk menganalisis. Tentunya pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat. Robot itu tidak harus berwujud seperti manusia. Robot bisa berupa sebuah perangkat lunak komputer. Pada unit ini kalian akan membuat sebuah robot seperti ini yang akan membantu kalian. Setelah lulus kuliah, apa yang kalian lakukan jika ingin mencari pekerjaan? Atau mungkin bukan kuliah ya, sekolah ya, kita SMK lulus sekolah sudah wis golek gawean ya, bener enggak? Mencari pekerjaan sambilan atau part time atau pas kuliah atau pas sekolah. Ada yang sekolah itu masih sekolah sudah part time. Ada yang ambil kerja ya, kakak kelas kalian. Untuk mencari lowongan pekerjaan, kita menggunakan koran ataupun halaman web, misalnya Job ID. Coba ketik www.job.id di browser. Di halaman ini akan kalian dapat mencari pekerjaan dengan memasukkan kata kunci. Kata kunci ini apa? Part time. Part time rata-rata sales ya. Dari halaman tersebut kita peroleh daftar pekerjaan yang ditampilkan cukup detail dalam beberapa halaman. Kita perlu melakukan scroll sekitar 8 kali untuk mendapatkan sekitar 23 lowongan pekerjaan. Coba kita praktek. Ini ya, Job ID. Kowe golek apa? Wah, kan bergabung barang ya. Alah, gak usah sih. Perusahaan, pencarian kowe golek apa? Kota Kudus. Kowe kuwi kerja nang ndi? Jakarta. Doi. Kudus ya. Kayaknya belum ada. Posisi kepengin dadi apa kowe? Manajer. Jangan harap. Satpam. Mau apa? Cari, no Kudus apa mau gak? Kayaknya ndak ada. Kudus masih jarang. Situs di istilahnya apa ya, BKK itu jarang menggunakan ini. Yang banyak apa? Ya Jakarta, ngel ya. DKI Jakarta. Nah, coba klik Capam ya. Muter. Kalau ono satpam cah ya. Atau salah kata kunci security, nah, lebih keren ya. Kalau ada lowongan tambahin lulusan baru apa akuntansi, wah cocok ya. Hapus semua filter ini, filter industrinya sembarang bebas. Wih ono security ono iki mau ya. Security Sekban Wahana. Wah, jadi satpam gue di Bandung ono ini. Wah, jenis manajer no Bandung. Jadi security mau? Nah, ini kualifikasi. Wah, ini barang security gue Mitra Utama Madani, Jakarta Selatan. Mau? Astagfirullah. Ini kalau cari di Jakarta Kudus sayangnya belum ada ya. Kudus mungkin lowongan agak sedikit, jadi secara privat ya. Seperti nok Jarom, rak diumum nok kene, tapi lewat orang tua apa ya. Anakmu orang sing kepingin tagak, ngono kan rata-rata. Ya, atau kalau benar-benar butuh baru dipublikasikan ya. Kita lanjut bukunya nok di. Tadi sampai sini ya. Dalam kajian analisis data terdapat teknik yang disebut sebagai scraping. Apa itu scraping? Salah satu bentuk penyalinan di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman web. Bisa ke dalam basis data, spreadsheet atau tampilan tertentu untuk pengambilan atau analisis data. Scraping bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang mendukung. Dengan scraping,
kita bisa mendapatkan rangkuman dari suatu halaman web, sehingga 23 lowongan yang sebelumnya ditampilkan dalam beberapa scroll kini menjadi diringkas dalam satu tampilan dengan data penting yang kita inginkan saja. Contohnya tadi yang ini ya, ada berapa ini? Nah, langsung dari beberapa cuma 13 perusahaan. Ada security officer ini. Ini postingnya 2 Januari, tadi Jono ya. Jono lowongan. Apa Pak jangan security Pak? Ya wes cleaning service. Menyai Pak. Ndak, ini contoh ya. Selanjutnya, untuk membangun sebuah scraper kita perlu menentukan bahasa pemrograman yang memudahkan kita. Setiap bahasa pemrograman akan diimplementasi oleh sebuah lingkungan pengembangan integrasi IDE. Ada banyak pilihan bahasa pemrograman beserta IDE-nya. Di sini kita ada penggunaan bahasa pemrograman Python. Bahasa Python dipilih karena menjadi bahasa yang sering digunakan dalam analisis data. Python memiliki banyak sekali fungsi dan library atau pustaka yang memudahkan kita untuk melakukan analisis data. Salah satunya untuk melakukan scraping ini. Kemudian untuk membuat program Python, kita memerlukan alat bantu IDE atau lingkungan kerja untuk menulis dan menjalani program Python. Salah satu alat bantu yang bisa digunakan yaitu Google Collaborator atau Google Colab. Google Colab dipilih karena dapat digunakan secara online untuk mengambil data dari website yang online pula. Selain itu banyak fungsi dan pustaka Python yang sudah terpasang dalam Google Colab sehingga bisa langsung digunakan. Kita akan mulai dengan pengenalan alat bantu Google Colab dan Python. Setelah cukup mengenal dua alat bantu analisis data, mulailah kita membuat proyek untuk scraping halaman website yang dipilih. Kemudian setelah itu, data hasil scraping divisualisasi ke dalam berbagai bentuk diagram dan chart. Bab 1A, ini bab 6 ya, 6A, pengenalan perkakas analisis data. Perkakas itu alat ya. Alat kalau di bahasa dikamuskan sesuai EYD malah jadi perkakas ya. Ini mungkin dari bahasa serapan. Tool jadi perkakas, ora jadi alat ya. Google Collaborate atau Google Colab. Aktivitas digunakan untuk mulai mengenal alat lingkungan analisis data, salah satunya Google Colab. Silakan kalian masuk Google Colab. Punya akun Google? Nah, tapi koyoke dorong males nguripno komputer tak uripno ya. Ada kehidupan komputer? Tak ono, males. Ada, oke lanjut ya. Karena sifatnya yang online, maka pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan dapat langsung menggunakan Google Colab. Biasanya, kalian kalau ingin membuat program itu harus menginstal program, tapi sekarang serba online. Seperti gue kepingin edit foto, nginstal Photoshop, nggak usah. Sekarang ada Photoshop online. Gue kepingin gawe desain, kudu nginstal Corel, nggak usah. Sekarang sudah ada Corel online. Gue kepingin ngetik, nginstal Word, nggak usah. Sekarang sudah ada Word online. Office 365 kan online kan? Sekarang sudah ada online. Yang penting internet ya. Sebelum buat program, berikut beberapa langkah mengenal penggunaan Google Colab. Buka Google Colab berarti link Colab Reset Google. Silakan. colabresetgoogle.com. Nah, aku klik metu ya. Kue leren. Duh. Tak metu. Ini bisa enggak ini? Ada yang salah. https colabresetgoogle.com ono garis miringnya. Loh, dia mau. Ini ya. Google colabresetgoogle.com garis miring. Thread. Nah, betul. Sudah? Nah. Ini loh ini. https googleresetgoogle.com. Kurang kom aja iso mau. Kenapa tadi tidak bisa? Karena saat beda garis ini tak double klik kan sing dieksekusi yang ini. Sudah? Sudah, silakan masuk menggunakan akun Google kalian. Punya akun Google? Punya. Saya sudah masuk akun Google. Welcome to Collaborate. Ini sudah masuk pemrograman, Cah. Lanjut.
Gimana? Kurang dengar. Tidak jadi. Masuk Google Kolaborasi. Kalian kalau sudah masuk otomatis jadi akunmu, kamu menggunakan komputer yang menggunakan akun orang lain. Ya. Ada orang lain yang pernah menggunakan komputer itu dan tidak logout. Ya. Langsung masuk, tidak usah login. Ya, jadi sudah pernah digunakan orang lain, masuk akunnya dan tidak logout. Gitu ya. Sudah masuk? Buat catatan baru melalui pilihan New Notebook. New Notebook seperti diperlihatkan pada gambar 63. Notebook adalah penamaan untuk file kerja di dalam Google Colab, tempat membuat berbagai macam dokumen termasuk teks dokumen, catatan, dan teks kode program Python. Silakan seperti ini kan, Bes? New Notebook. Gampang ini ya. New Notebook sudah ini? Mau praktek semua? Khawatirnya waktu tidak cukup 1 jam. Ini kayaknya lama seharusnya dari tadi ya. Tidak apa-apa, ini awal-awal aja ya. Pokoknya satu tutuk ya. Sudah New Notebook? Klik. Nah, mudah-mudahan internet lancar. Amin. Ini lancar enggak? Muter. Alhamdulillah. Sudah? Lanjut. Perhatikan bahwa Google Colab memiliki beberapa bagian area kerja yang hampir serupa dengan berbagai ID yang lain. Beberapa objek yang ada di Google Colab diperhatikan pada gambar 63. 63 ada di sini. Notebook, star, kepentingan file. Jadi ini penting dibintangin saja. WA itu loh ya. WA kan ada penting baik bintang. Header kanan berisi pilihan komentar. Header kanan. Engko nek wis masuk iki wis masuk urung nggonku wis. Header kanan komentar. Ini komentar ini ya. Ini header kanan, open comment span. Lanjut. Menu bar yang berisi pilihan file edit view. Ada enggak? File edit view ini menu bar namanya ya. Ini harusnya praktek semua ini ya. Gimana? Ini saya tunggu praktek semua cukup enggak ya? Panel kiri berisi beberapa ikon menu seperti daftar isi, pencarian, penyisipan kode, pengolahan file, dan pemilihan perintah. Panel kiri kita lihat. Ini panel kiri. Ya. Ada folder, ada variabel, ada find and replace, ya. Ada kode, ada comment palette, ada terminal. Gunanya apa? Tunggu, ini bisa diambakno kok. Sudah, ini bisa diklik ya. Klik ombo kaya apa ya HP. Lanjut. Toolbar atas yang berisi pilihan ikon untuk penambahan kode atau teks, pilihan koneksi, dan pilihan menutup menu bar. Toolbar atas. Toolbar atas ada di ini kode tag ini ya, kode tag ini kan. Kode tag pilihan koneksi, connect dan editing ini ya. Ini toolbar atas, ini menu bar. Ini tadi header kanan. Ini tadi apa? Panel. Panel kiri ya, left panel kalau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia konten notebook yang berisi tulisan kode program atau teks yang kita tulis. Sel toolbar yang berisi pilihan ikon untuk mengatur sel pada konten pembinaan atas atau bawah, koneksi antar sel, penambahan komentar, pengaturan editor penggandaan, penghapusan sel, dan lain sebagainya. Area kerja Google Colab ini loh ya. Panel kiri, toolbar, menu bar, header kanan ya. Lalu konten notebook isinya ini ya. Sel toolbar berisi pilihan ikon untuk mengatur sel. Mulailah untuk membuat kode program. Print hello world. Print itu bukan artinya mencetak, tapi menampilkan di program hello world. Ya. Halo dunia, buat ganti bahasamu ya bisa. Silakan praktek.
Aku bisa tak copy gak? Aku ke tangan siji kangelan. Siji nyekel mic loro iki ya. Nek iso tak copy iki ya. Nek ra iso ya terpaksa print. Hello world. Print. Aku gak apa lo. Kurang buka. Ini bahasa pemrograman bener kok. Kurang buka langsung otomatis metu. Metu semua ya. Tulisannya tapi ya. Halo anak-anak gitu ya. Halo anak-anak, kayak guru TK. Halo apa? Oh, bahasamu ya. Ini skrip istilahnya apa tadi? Konten. Selanjutnya, untuk menguji hasil dari kode program, tekan tombol run cell, bulat dan segitiga. Iki lagi ya. Layar output akan menghasilkan teks sesuai dengan yang diharapkan. Sudah, aku urung ya. Coba klik set, muter karena online. Nek kowe ora online langsung metu. Koneksi ya. Suwene wis metu kowe. Iki aku jemusar-musar iki lho ya. Nah, koneksi. RAM, disk. Halo anak-anak muncul. Mengetik halo anak-anak supaya muncul di layar itu ada perintah print. Print itu maksudnya menampilkan di layar. Print kan tidak harus di kertas kan? Bisa print di layar. Print itu memberi perintah ke alat output. Outputnya bisa layar, bisa printer. Gitu ya. Lanjut. Selanjutnya itu baru dasar ya, dasar dari Google Colabs. Python, bahasa pemrograman. Wah, kita masuk bahasa pemrograman cah. Tapi dasar mek halo-halo tak gampang ya. Kowe nek wis tekan perhitungan menggunakan apa? Logika wis rada ngeluh. Bahasa pemrograman Python. Aktivitas pemanasan ini dilakukan untuk mulai mengenal sebuah bahasa pemrograman yang menyediakan library. Library itu apa? Perpustakaan, istilahnya ya seperti katalog ya. Untuk analisis data yaitu Python. Untuk membantu berkomunikasi dengan komputer, kita perlu sebuah bahasa yang dipahami baik oleh manusia maupun komputer. Dalam hal ini bahasa pemrograman secara umum, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program yang akan memberi perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Contoh, gue merintah komputer print, gak gelem ya. Harus ada perintah ya. Saya kok bisa klik Pak? Sebelum ada klik itu ada perintahnya, nanti muncul icon. Ketika kamu klik iki akan memerintahkan print apa gitu ya. Tapi kedepannya ya, gue delok film-film Star Trek atau film apa futur masa depan tuh kan. Halo komputer, tolong apa? Kayak Google ini kalau ya. Cari penyakit demam berdarah. Nanti muncul seperti halo Google itu kan, Google Assistant. Siapa yang nyoba ada? Nah, itu sudah ada, ya. Ada alat menulis mengetik kue ngomong. Barangkali kue jadi sekretaris ya, jadi notulen ya. Jadi nang ono programnya gue Google wes ya. Jadi ora usah ngetik kamu apa notulen ya. Silahkan ditulis. Nah, usah ngerurep dong, rekam, seret, tulisannya betul DB. Kepin enggak? Ada. Nek ono waktu ilingno ya. Ada. Tadi sampai mana? Library ya. Ada berbagai jenis bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat program. Salah satu yang sering digunakan melalui analisis data karena menyediakan library. Untuk berbagai tahap proses analisis data ialah Python. Karena ada library. Library itu apa? Katalog. Jadi bisa dikelas-kelaskan nanti ya. Kalau pembagian pakai ini. Sudah ada fasilitas ya. Library itu wis ono fasilitas, kowe kari jukuk. Enak kan? Kowe klik print, perintah print apa mencetak wis ono kari jukuk, kari nyomot. Sekarang program penake ngono ya. Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer seperti halnya bahasa C yang digunakan dalam unit pembelajaran algoritma dan pemrograman. Pada bagian ini akan dibahas beberapa dasar pemrograman Python terutama yang terkait dengan analisis data. Perhatikan.
bahwa pemrograman di materi analisis data ini hanya digunakan sebagai alat bantu. Algoritma dan pemrograman juga akan sedikit disinggung dalam unit pembelajaran ini sebagai bentuk latihan dan eksplorasi. Pemahaman eksekusi yang terjadi khususnya dalam setiap proses analisis data. Wah, tadi sesuai dengan depan ya. Memahami eksekusi yang terjadi khususnya dalam setiap proses analisis data. Jadi, kalian tidak perlu terlalu bingung memikirkan aturan bahasa pemrograman Python yang diberikan. Cetak data, perintah yang paling sederhana dalam bahasa pemrograman ialah perintah untuk mencetak suatu nilai atau data output. Seperti halnya pada gambar 66 yang sudah disajikan sebelumnya. Mencetak data dalam Python dapat dilakukan dengan menggunakan perintah print. Kalian dapat mengubah parameter atau isi dalam tanda kurung print dengan kata data yang lain. Dengan data yang lain, misalnya menggantikan dengan selamat datang. Setelah kode program dieksekusi atau dengan menekan tombol run, program akan menampilkan data seperti yang diharapkan. Ini kan? Gantilah kata dalam print 2 tambah 3, kemudian jalankan run. Apa hasilnya? Sama. Ganti kembali. 2 plus 3. Apa yang hasilnya? Coba. Ayo ra. Sing no komputer nguripno. Nguripno komputer ora? Ndak, Pak. Ya, wis makmuman. Loh. Ya, masih. Ini diganti. 2 plus 3. Gini ya. Run. Munculnya 2 plus 3. Bener ya? Tapi kalau diganti 2 plus 3. Jadi tidak menampilkan 2 plus 3, tapi 2 isi 2 ditambah isi 3. Berapa? Coba aja. Hasilnya 23. Loh, enggak 5, Pak. Ingat, string, karakter, dan angka. Ya, yang kita kasih tanda petik itu karakter. 1 tambah 1, ya 1 karena karakter. Kalau ingin muncul 5 gimana? Jangan kasih tanda petik. Coba aku urung ya. Print 2 plus 3. Run. Hore, ngono ya. Sudah paham? Kayak gini Excel. 2 plus 3 bawa sama dengan ya. Akan jadi 5. Gitu kan? Tapi sama dengan tanda petik 2 plus 3. Munculnya 2 plus 3. Gitu kan? Bener kan? Tapi nek 2 kurung apa masa gak arti gue sah. Contohnya piye iki? Coba ini loh ya. Di Excel belum sampai ya. Kamu ketik sama dengan 2 plus 3 sama dengan 5. Tapi kamu kasih kutip 2 plus 3. Hasilnya gimana? Ya 2 plus 3. Benar kan? Nah, ini sama. Perintahnya dalam Python koyo ngene iki. Karena apa? Ada tanda petiknya. Sudah, lanjut. Nek kepingin muncul 2 plus 3 munculnya 2 3 tok piye? Oh, caranya dhewe. Sama dengan kutip 2, nek Excel dhewe bahasane. Dan petik 3. Ora ada kangelan. Pangelan ya. Lah 2 3 nulis manual iya nek nulis siji tok. Coba kowe nulis kalimat kene pirang-pirang ditambah kalimat kene pirang-pirang digabungno. Ya pakai dan gitu kan? Biasanya untuk deskripsi rapot ya. Si A sudah tahu rapotmu kan? Si A lemah dalam ini, kuat dalam ini. Nah, itu digabung menggunakan rumus ini dan buat delok rumusnya ya kangelan ya, bongkar programming. Kita lanjut. Tanda petik sudah ya. Ini keterangannya di sini. Tanda petik digunakan untuk mencetak data string yang berupa nilai alfanumerik dan tanda baca. Yang tidak memiliki nilai aritmatika. Artinya string 2 ditambah atau lebih tepatnya dijejerkan. Nah, dengan string 3, hasilnya string 23. String itu karakter ya maksudnya.
Tidak masuk akal string 2 dikurangi atau dikalikan 3 ya. Sedangkan jika bilangan 2 dikurangi atau dikalikan 3 pasti ada nilainya, ada nilai bilangannya. Sampai di sini apakah kalian paham? Silakan diskusikan dengan teman dan guru kalian. Kalau tanda kutip itu string nilainya. String itu karakter, munculnya ya 2, tidak bisa dihitung ya. Buat tambah salah ya. 2 ditambah 3. Ini kalau menggunakan Excel tidak bisa kan? Tidak bisa. Coba kamu 2 plus 3 error, kurang andal cobaan. Tadi mana? 2 plus 3 ini ya. 2 kutip 2 tambah kutip 3 jadinya gimana? 5. Oh, ini Excel beda ini. String akan jadi otomatis. Ini istilahnya di Excel ada auto apa? Auto kok ono string ditambah, string berupa numerik ditambah, stringnya diabaikan. Gune Excel. Apakah bahasa programan lain sama? Beda-beda dengan aturannya. Kita lanjut. Pemrograman Python di sini serupa dengan pemrograman C di unit pembelajaran algoritma pemrograman. Di program-program selanjutnya, kalian akan belajar Python dengan pendekatan prosedural seperti halnya belajar C. Untuk melihat hubungannya, kalian bisa melihat kembali tabel perbandingan bahasa Python dan bahasa C di unit pembelajaran algoritma pemrograman. Algoritma dan pemrograman materi selanjutnya. Ya. Pemberian nilai data assessment. Selain mencetak langsung dari data, perintah print tadi lo ya, di dalam tanda kurung, kata lain yang pengisiannya di luar tanda kurung juga dapat dicetak pengisian. Dicetak. Pengisian atau pemberian nilai data ini disebut assessment. Assessment dilakukan dan menyediakan sebuah nama variabel yang kemudian diisi dengan suatu nilai pada menggunakan tanda sama dengan. Kayak gini Excel kan? Perhatikan baris perintah pertama pada gambar 67 not nisor. Dalam baris tersebut, variabel bil1 diisi dengan nilai 10. Sebelum ke baris keempat, perhatikan catatan berikut. Bil1 sama dengan 10. Bil2 sama dengan 5. Jumlah sama dengan bil1 plus bil5. Bil1 sama dengan 10. Bil itu variabel. Istilahnya A, ngono lho ya. Kenapa tidak A? Karena A itu apa ya? Riskan, sering digunakan ya, digunakan bahasa pemrograman. Diganti bil itu bilangan 1 ya, pengganti. Nek gone kalkulator ya A ngono ya. Bil1 ibaratnya kalau di memori 1, memori 2 gitu ya. Bil1 10, bil2 5. Jumlah bil1 tambah bil2. Bil1 berapa? 10. Tambah bil2 berapa? 5. Jumlah sama dengan ini. Klik jumlah apa? Suruh mengeluarkan jumlah akan muncul angka 15. Contoh. Coba Adi praktekno. Iki iso tak copy gak? Aduh Gusti, gak iso tak copy, ya males aku ngetik. Satu tangan nih. Silakan yang komputernya urip praktek. Siapa sing urip? Nah, praktek gak? Males. Praktek gak? Males. Tadi ya, bil 1 sama dengan 10. Bil 2 sama dengan 5. Jumlah, males ngetik aku ini ya. Jumlah sama dengan bil 1 plus bil 2. Seret jumlah CML ya. Jalankan. Besar 15. Bener ya? Cepat. Iki nek bukan piye? Enaknya variabel gue kalkulator ya. 1 plus 15. Jalankan. Iki liane ora usah rumus, saya tinggal puter. Jadi 25. Ini rumus bahasa pemrograman dasar. Bisa? Bil 1 tadi variabel untuk angka 10, bil 2 variabel angka 15. Jumlah operator perhitungan dari bil 1 tambah bil 2. Bisa diganti? Bisa. Bil 1 kali bil 2 silakan ya. Bil 1 ke bil 2 enter, klik berapa? Bener enggak?
Nah, ini dasar bahasa programan gawe ini ngene. Oke, kowe nggone gampang ya, sing gawe program ngene pusing. Nah, ini pengenalan kalian. Lanjut. Ada berapa nama variabel yang digunakan dalam gambar? Ada berapa variabel? Berapa? Variabel kan ibaratnya A, bilangan variabel. Masih ingat variabel? B, C, ini diganti bil 1, bil 2, jumlah 3. Jumlah itu termasuk variabel ya. Sudah? Apa makna dari baris kedua dan ketiga dalam gambar 66? Baris kedua, baris ketiga. Baris kedua itu maknanya apa? Bil 2 itu diisi 5. Ini bisa diganti ketika kalian masukkan bil 1, silakan masukkan angka 1. Bil 2, silakan masukkan angka 2. Jumlah total dari yang angka kalian masukkan. Biasanya di Excel kan gitu kan? Ibaratnya oke nih, silakan masukkan angka bil 1 piro? 10, 5. Bil 2, 10 tadi ya. Jumlah sama dengan, nah ini variabelnya tadi, bil 1 tambah bil 2, gitu kan? Nah, sama. Setelah dilakukan penjumlahan dan data nilai hasilnya disimpan ke dalam variabel jumlah. Data ini kemudian dicetak pada baris keempat. Dicetak ya, baris keempat ini dicetak. Jumlah itu maksudnya apa? Cetak jumlah, cetak di layar, tidak harus cetak di kertas. Kita sudah melihat hasil cetak atau keluaran output dari variabel jumlah setelah program ditulis lengkap kemudian di run. Perhatikan bahwa mencetak dapat dilakukan cukup dengan menuliskan nama variabel yang akan dicetak tanpa menggunakan perintah print. Kalau usah print kan, print jumlah, hasilnya sama aja. Khususnya jika berada di baris terakhir kode program. Sebelum perintah latihan. Loh, latihan 1 mana? Ini ya, latihan 3. Sebelum perintah menjumlah baris 3, tambah baris perintah untuk mencetak bil 2 tanpa menggunakan perintah print. Bil 2. Muncul apa ini? Akan muncul 2 deret. Bil 2 muncul 5 yang jumlah sama dengan 15. Nah, kira-kira muncul apa? Nanti kalau pertanyaan seperti ini bisa enggak? Bil 1 10, bil 2 5. Ada perintah bil 2 saja tanpa sama dengan embel-embel. Akan muncul apa? 5. Gitu ya. Jumlah karena sama dengan variabel ini menyimpan. Jumlah itu bil 1 tambah bil 2. Perintahnya apa? Bil 1 tambah bil 2 berapa? 15. Ini perintah. Jumlah itu cetak jumlah. Jadi mencetak 2 baris. Baris pertama itu 5, baris kedua itu 15. Paham? Apa bedanya? Seharusnya gitu. Tapi apa yang terjadi? Coba gak iso tak copy re, ngetik manual males ono asisten ke tukang anu. Di bil 2 saja. Bil 2. Apa yang terjadi? Ini bukan kali ya. Tambah aja ya, ben gampang. Run. Apa yang muncul? Error mungkin. Oh, 25 re. Kok 25 gimana? Karena perintah ditimpa. Perintah yang pertama ditimpa. Seharusnya 2 dan berapa tadi? Bilangan 2 itu 15 terus 25. Tapi kok munculnya 25 karena perintahnya cuma 1. Kalau ingin muncul 2 harus ada tambahan perintah print. Ini ya, ini tidak bisa. Perintah print harus di paling akhir, baris akhir. Kalau ingin muncul harus diketik manual. Print bil 2, print jumlah. Itu ya. Coba kita praktekkan. Ya wis ora kakeh. Print. Kurang buka, kurang tutup. Print bil 2. Print apa program mana otomatis cut.
Astagfirullah, balena kode nahi. Koro-koro iki apa? Ternyata cut semua ya. Print JML jumlah. Apa yang terjadi? Run. Harusnya 2 baris. Nah, benar ya. Kalau tidak ada perintah print, diabaikan, akan tertimpa dengan angka terakhir. Yang terakhir muncul. Gitu ya. Kalau ada perintah print, jadi ada output yang keluar 2. Lanjut. Bedanya ini dan ini apa? Nah, ini ono soal iso ya. Apa bedanya yang atas sama bawah? Silakan dianalisa. Wis tak apa cori. Dapatkah kedua variabel tersebut tercetak? Kalau yang ini bisa. Ini tidak. Kemudian sekarang tambahkan perintah. Kalau ini tidak. Kalau yang ini ya. Banyak nilai untuk satu variabel array. Ketikkan kode program berikut, kemudian lihat hasil eksekusinya. Bil 1 10, print bil 1. Bil 1 5, print bil 1. Outputnya kira-kira apa? Latihan ini, latihan terus ya. Sing ngerjane ya gurune ya. Kowe gak gelem praktek. Gelem. Jadi iki iso tak tinggal lunga. Silahkan praktekkan kalau sudah selesai. Astagfirullah, Pak. Kira-kira outputnya bagaimana? Bil 1 direkam 10, bil 1 direkam 5. Apakah output dari bil 1 pada baris keempat? Nilai 5 saja. Kemanakah nilai 10-nya? Tertimpa. Cobaan. Coba komputermu ora mbok setel. Di mau iki. Bil 10, bil 1 10, bil 1 10. Bil 1 10. Print bil 1. Ini kan. Lalu bil 1 sama dengan 5 gitu ya. Print bil 1 lagi. Ra iso. Bil 1. Eksekusi. Yang muncul angka berapa? 10,5. Oh, ada yang salah. Ada yang salah. Mana ini? Benar ya. Apakah output dari variabel bil pada baris keempat? Nilai 5 saja. Kemanakah nilai 10-nya? Kok bisa ini ya? Bil 1 10, bil print bil 1. Bil 1 5, print bil 1. Ini kok bisa ini? Kok ngomong gak iso? Perhatikan bahwa pada variabel bil 1, bil 2 dan jumlah kita menyimpan data dengan satu nilai saja untuk setiap variabel. Jika kita mengisi kembali variabel dengan nilai yang lain, nilai yang lama akan hilang atau ditimpa dengan nilai baru. Di mau. Oke. Kok masih? Oh ini kurang ini mungkin. Kurang apa? Kurang minus spasi ini ya. Oh podo ae. Tidak sesuai ini. Nah kita loncati dulu. Seharusnya kalau tidak di print dulu ya. Bil 1 yang tersimpan ini. Yang terakhir. Kita lanjut. Namun demikian kita masih bisa menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel saja yang disebut variabel array. Dalam kehidupan sehari-hari, oh ini salah ini, perintahnya salah ini. Seharusnya perintahnya gini. Bil 1 10, bil 1 5, print bil 1 yang muncul yang terakhir disimpan. Salah perintah. Gini maksudnya ya. Mana yang sana? Yang 10-nya. Kok tidak 10 terus 5? Cuma bisa menyimpan satu variabel cuma bisa menyimpan satu angka, 1 bit istilahnya. Kita akan masuk ke array. Kita akan menemui data yang memiliki banyak nilai termasuk daftar nilai mata pelajaran informatika sebuah kelas. Misalnya,
Menuliskan sebuah array dapat dilakukan dengan menggunakan tanda kurung siku seperti diperlihatkan pada gambar 68. Nah, kon ngetik iki praktek kayak. Gimana? Wis kesel gue. Aduh, wis asar. Aku sih mikir asar. Tak tinggal gue bablas ya. Tak tinggal gambar, silakan kerjakan. Gelem. Nggak mau ya, bingung gue iki rasakno. Cek kayak keringin tanganku nyekeli terus. Array data 10 9 7 8 10 8. Print data 1. Print data 2. Jadi data 1 itu munculnya 10, data 2 itu munculnya ini. Data 3 4 5 ini array. Oh, arraynya modelnya gini, beda dengan bahasa Fox Pro. Ini prakteknya besok saja ya. Agak rumit nek ora praktek. Yang ini sederhana ya, masih bisa ya. Yang ini kayaknya agak rumit. Ingatkan sampai halaman berapa besok? Latihan 4 atau 5 ini. Kita masuk ke array ya, wes asar. Yo. Apa tambah 5 menit ya, gurung andan sing masjid kene cedak. Karena satu variabel menyimpan banyak nilai, kita dapat menyebutkan nilai-nilai tersebut sebagai nilai pertama atau elemen indeks pertama. Elemen kedua, elemen ketiga. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Biasanya dalam bahasa pemrograman, dalam web daftar ya, daftar pertama, daftar kedua itu menggunakan array. Menggunakan kurung siku persis setelah nama variabel pada baris gambar 68 ini ya. Latihan. Wah, ra ono contohnya. Ketikan baris perintah pertama dan kedua saja pada kode program gambar 67. 67 iki neh wong kowe. Latihan 5 iki. Wah, ra cocok. Ini tidak cocok dengan latihan ini. Padahal kita ingin mencetak data 1 pada baris, wah tidak bisa. Oke, selesai saja ya. Selesai saja. Silakan berdoa. Komputer matikan.